oleh segerombolan, kemudian dijual di pasar, dibeli oleh saudaranya Siti Khadijah. Zaid bin Haritha ini, anak kecil ini, diberikan kepada Siti Khadijah, dan Siti Khadijah memberikan Zaid bin Haritha kepada Nabi Muhammad sebagai hadiah untuk membantu Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sangat sayang kepada Zaid bin Haritha ini, sampai-sampai saking sayangnya Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu ini diangkat sebagai anak oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu punya anak angkat namanya Zaid bin Haritha. Saking sayangnya Rasul dengan Zaid bin Haritha, Rasul ingin mengganti namanya menjadi Zaid bin Muhammad. Sehingga Allah langsung menegur Nabi Muhammad bahwa anak adopsi atau anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Tidak boleh anak angkat dinamai sebagai nama dari orang tua angkatnya. Ya. Itu cerita tentang Zaid bin Haritha. Siapa sih Zaid bin Haritha? Apa hubungannya dengan Zainab binti Jahsy? Zaid bin Haritha nantinya akan menjadi suaminya Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Jadi kita lihat dulu backgroundnya. Zainab binti Jahsy seorang bangsawan dari keluarganya sepupunya Rasulullah. Zaid bin Haritha seorang budak, stratanya jauh. Yang satu strata bangsawan, yang satu stratanya budak. Kita lihat ya teman-teman sekalian. Kemudian sudah sampai cukup besar, Zainab binti Jahsy-nya sudah besar, kemudian Zaid bin Harithah sudah besar. Rasulullah SAW pun akhirnya beliau sangat mencintai anak angkatnya ini, teman-teman semua, dan beliau ingin agar anak angkatnya ini menikah dengan seorang wanita yang luar biasa, wanita yang salihah, yakni sepupunya sendiri. Maka Rasulullah menemui Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah SAW meminta agar Zainab binti Jahsy bersedia untuk menikah dengan Zaid bin Haritha. Kira-kira Zainab binti Jahsy mau nggak? Mau nggak kira-kira? Kenapa nggak mau? Bukan. Kenapa nggak mau Zainab radhiyallahu anha tidak mau menikah dengan Zaid bin Haritha? Kenapa? Hati-hati saya takut jatuh. Ada yang tahu kenapa? Aku seorang dari golongan bangsawan, menikah dari golongan yang paling rendah, golongan budak. Bagaimana mungkin? Jadi Zainab binti Jahsy itu awalnya menolak, tidak mau menikah dengan Zaid bin Haritha. Aku tidak tertarik menikah dengannya ya Rasulullah, kata Zainab. Kemudian Rasul mengatakan menikahlah dengannya. Maka akhirnya Zainab binti Jahsy ini pun bertanya kepada Rasulullah SAW, apa kata Zainab? Apakah engkau betul-betul memerintahku untuk menikah dengannya? Karena aku gak mau sebetulnya, tapi apakah betul kau memerintahku? Maka pada saat itu, pada saat keduanya tengah berdiskusi, terimalah kalau Zaid bin Haritha ini ingin menikahimu. Kemudian Zainab mengatakan, apakah ini perintah ya Rasul? Ini perintah darimu. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya. Apa firman Allah? Ada dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Firman yang menyatakan bahwa Zainab ini harus menikah dengan Zaid bin Haritha. Dalam surah Al-Ahzab ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 36 ketika Rasul sedang berdiskusi dengan Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha ini, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah patut bagi laki-laki beriman dan tidak pula bagi perempuan beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sesat yang nyata. Jadi ayat ini turun memerintahkan agar Zainab mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, karena pasti selalu ada maksud di dalamnya. Teman-teman, dalam setiap pernikahan, dalam setiap kejadian, dalam setiap apapun yang diperintahkan oleh Rasul, pasti ada maksud yang besar untuk umat ini di kemudian harinya. Jadi jangan kita katakan, kenapa ya Rasul begitu, kenapa Rasul begini, kenapa Rasul punya istrinya ada beberapa, karena kita akan tahu selalu ada hikmah yang sangat berguna bagi kita umatnya sampai hari ini. Karena ketika menikah biasanya akan ada turun firman Allah, turun hukum-hukum yang dari Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita lihat teman-teman sekalian, Zainab radhiyallahu anha ketika mengetahui hal ini, maka beliau mengatakan, wahai Rasulullah, engkau meridaiku kalau aku menikah dengan Zaid bin Haritha? Maka Rasul menjawab dengan sangat yakin, iya. Maka apa yang dikatakan oleh Zainab radhiyallahu anha, masya Allah, beliau orang yang sami'na wa ata'na, dengar kemudian taat. Kemudian beliau mengatakan, jika demikian aku tidak akan bermaksiat dengan tidak mentaatimu wahai Rasulullah, engkau telah menikahkan diriku dengannya. Maka artinya Zainab radhiyallahu anha, walaupun awalnya bagaimana mungkin orang dari golongan bangsawan menikah dengan orang yang stratanya sangat rendah seperti Zaid bin Haritha, seorang budak, namun kalau sudah menjadi ketentuan dari Allah dan Rasulnya, Zainab radhiyallahu anha mengikuti sami'na wa ta'na. Beliau dengar dan kemudian taat kepada perintah tersebut. Apa yang terjadi dengan pernikahan ini? Apa yang sebenarnya hendak diajarkan dalam pernikahan ini? Dalam pernikahan ini sebenarnya Nabi Muhammad hendak mengajarkan tentang persamaan, bahwa setiap manusia adalah sama. Nabi Muhammad hendak merubah atau mendobrak tradisi lama dengan sesuatu yang moderat, sesuatu yang sama rata. Semua manusia sama, tidak ada strata yang lebih tinggi, tidak ada strata yang lebih bawah, yang lebih rendah. Tidak ada beda antara bangsawan, tidak ada bedanya dengan seorang budak. Semua orang sama rata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Islam membuat semua orang setara dalam kemanusiaan. Enggak ada orang lebih tinggi, orang lebih rendah, enggak ada. Yang membedakan adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan tentang kesetaraan. Dalam pernikahan antara Zainab binti Jahsy dengan Zaid bin Haritha ini, Rasulullah SAW hendak mengajarkan kesetaraan dalam kemanusiaan. Yang membedakan seseorang adalah ketakwaannya. Itu di dalam Islam. Islam tidak pernah membeda-bedakan seseorang. Beda ketika di zaman Arab jahiliyah dahulu, bangsawan di tingkat paling atas, seorang budak bisa dijual beli, bisa tak punya harkat martabat. Tidak seperti itu. Islam hadir untuk menyamaratakan manusia. Zaid bin Haritha, seorang yang menjadi budak di masa lalunya, dan Zainab binti Jahsy adalah seorang wanita yang mulia. Beliau berasal dari Bani Hashim, ya, kabilah yang termulia di Quraisy. Dengan pernikahan mereka maka orang-orang terbelalak, orang-orang terkejut. Kok bisa seorang bangsawan, gak pernah ada ceritanya di zaman dulu itu seorang bangsawan menikah dengan budak, gak ada ceritanya. Namun Rasulullah hendak mengajarkan tidak ada yang membedakan di antara strata ini. Semua orang sama dalam pandangan Islam. Rasulullah hendak mengajarkan kepada umatnya bahwa kelas sosial bukan menjadi timbangan utama dalam pernikahan, teman-teman semua, ya. Tapi agama yang menjadi timbangan atau pertimbangan pertama ketika teman-teman ingin menikah. Jadi jangan mengatakan dia kaya raya, saya orang yang sangat miskin. Tidak ada masalah. Kalau ingin menikah dan keduanya bisa sama-sama beradaptasi satu sama lain, tidak ada masalah dengan itu, ya. Begitulah teman-teman semua, akhirnya mereka menikah dan terjadilah pernikahan dengan rumah tangga yang berjalan. Namun namanya rumah tangga ada persoalan-persoalan. Apa yang terjadi dalam rumah tangganya Zainab binti Jahsy dengan rumah tangganya Zaid bin Haritha? Ternyata walaupun sudah menikah, Zainab binti Jahsy masih merasa susahnya untuk disatukan. Terjadi banyak sekali perbedaan demi perbedaan. Yang biasanya saya dibesarkan dengan keluarga, dengan budaya yang seperti ini, Zaid bin Haritha masih terfikir oleh Zainab binti Jahsy, beliau adalah bekas budak, susah untuk saya bisa berbakti kepada Zaid bin Haritha. Hingga Zaid bin Haritha ini pun mengadu kepada Rasulullah, susah untuk menjalankan pernikahan ini. Zaid bin Haritha terus meminta pandangan dari Rasulullah karena tidak mudah menyatukan orang dari background yang berbeda, tidak mudah. Bisa kalau keduanya bisa sama-sama saling beradaptasi. Rasulullah dengan Siti Khadijah banyak perbedaannya, perbedaan usia. Kemudian Siti Khadijah orang kaya raya, Rasulullah baru anak muda yang belum punya banyak harta, bisa dengan beradaptasi. Namun Zainab binti Jahsy ini belum bisa beradaptasi, belum bisa untuk menjadi sekufu dengan sang suami. Maka Zaid bin Haritha ini menjumpai ayah angkatnya, yakni Rasulullah SAW, meminta izin untuk menceraikan Zainab binti Jahsy. Rumah tangga yang sulit untuk disatukan. Namun Nabi Muhammad menolak. Nabi Muhammad menolak. Apa kata Nabi Muhammad? Bertakwalah kepada Allah dan tetaplah engkau bersama dengan istrimu itu. Kemudian Allah menurunkan surah Al-Ahzab ayat 37. Bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhshah. Dan ingatlah
ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kepada kamu juga, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, kamu katakan tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Apa maksudnya? Jadi sebetulnya Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sudah tahu ada perintah dari Allah untuk nantinya menikah dengan Zainab binti Jahsy. Rasulullah tidak tahu apa maksudnya Allah, kenapa Allah memperlakukan seperti ini, membuat kehidupan menjadi seperti ini. Rasulullah SAW tahu bahwa Allah memerintahkannya nantinya mereka akan bercerai, dan nantinya Rasul akan menikah dengan Zainab binti Jahsy. Namun ketika Zaid bin Harithah berkata, ya Rasul, saya mau menceraikan istri saya, Rasul mengatakan, tahan, bertakwalah kepada Allah dan kamu terus bersama dengan istrimu. Dan Rasul berpikir bagaimana nanti perkataan manusia-manusia lainnya kalau saya menikah dengan istri dari anak angkat saya sendiri. Apa ya pandangan orang-orang? Karena pada saat itu tidak lazim, orang-orang masih mengira bahwa anak angkat itu sama seperti anak kandung. Sementara di satu sisi Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menikah dengan Zainab binti Jahsy. Maka Allah katakan, dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah limpahkan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, kau katakan tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Surah Al-Ahzab 37 tadi. Sedangkan kamu, wahai Muhammad, kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah telah menyatakannya. Kamu sudah tahu bahwa kamu kelak akan menikah dengan Zainab binti Jahsy, namun kamu menyembunyikan, dan kamu takut kepada manusia, kata Allah, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Nabi Muhammad takut nanti komentar manusia apa ya kalau saya nikah dengan mantan istri dari anak angkat saya. Jadi Allah menegur Nabi Muhammad SAW dengan surah Al-Ahzab ayat 37 tadi. Nabi Muhammad sangat khawatir ini menjadi sebuah isu ya, yang digoreng-goreng, yang dibincangkan oleh orang-orang munafik. Rasulullah sangat khawatir. Namun Rasul langsung, Allah Subhanahu wa taala langsung membalasnya dengan surah Al-Ahzab ayat 37 tadi. Jadi budaya Arab di masa lalu, teman-teman sekalian, anak angkat itu sama dengan anak kandung. Sedangkan syariat Islam hendak menghapus tradisi ini. Anak angkat itu tidak sama dengan anak kandung, tidak sama. Bagaimana caranya untuk menghapus tradisi yang sudah berpuluh-puluh tahun turun-temurun? Adalah dengan pernikahan Nabi Muhammad dengan Zainab binti Jahsy. Agar akhirnya orang melek, orang melihat, oh ternyata anak angkat itu tidak sama dengan anak kandung. Buktinya pernikahannya Rasulullah. Anak angkatnya Rasul, Zaid bin Harithah punya istri, dan istrinya bisa dinikahi oleh Rasulullah ketika mereka sudah bercerai. Ini dalam artian menghapus tradisi yang dipercaya turun-temurun, anak angkat sama dengan anak kandung. Syariat Islam ingin menghapus ini, anak angkat berbeda dengan anak kandung. Dan nasab Zaid bin Harithah yang tadinya Zaid bin Muhammad, Rasulullah memberikan nama Zaid bin Muhammad dikembalikan lagi menjadi namanya Zaid bin Harithah. Gak boleh anak angkat itu menyandang nama atau memiliki hak-hak seperti anak kandung, berbeda. Akhirnya seperti yang kita tahu, menikahlah Rasulullah SAW dengan Zainab binti Jahsy ini, teman-teman sekalian. Dan kemudian pernikahan ini, Masya Allah, pernikahan yang melahirkan banyak sekali hal-hal baik. Melalui perantara pernikahan ini terbentuklah hukum syariat ya, yang berlaku hingga akhir kiamat mengenai yang tadi anak adopsi tadi atau anak angkat tadi. Dan hal ini akhirnya membuka mata semua orang tentang sebuah hal yang baru bagi mereka di masa itu. Teman-teman lihat lagi dalam surah Al-Ahzab ayat 37, masih dengan menceritakan pernikahan Zaid bin Harithah dan Zainab binti Jahsy ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 37? Tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, tatkala Zaid telah menceraikan istrinya, kami, Allah maksudnya, kawinkan kamu dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk mengawini istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari istrinya telah bercerai, maka tidak ada masalah dengan itu. Ya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Al-Ahzab ayat 37. Jadi sekarang kita sudah paham kenapa ya pernikahan ini terjadi. Kenapa harus menikah dulu dengan seorang budak akhirnya menikah dengan Nabi? Bukan karena apa-apa, karena ini akan melahirkan syariat untuk umat Islam sampai hari kiamat nanti. Jadi teman-teman sudah mengetahui sampai di situ.
Kemudian teman-teman sekalian, orang-orang munafik ini mengatakan apa? Muhammad ini, ya, engkau ini malah menikahi mantan dari istri anak angkatmu. Bagaimana itu bisa terjadi? Diomongin ya, disebarkan, orang-orang munafik menyebarkan kata-kata buruk. Maka teman-teman lihat dalam surah Al-Ahzab ayat 40 balasan Allah. Al-Ahzab ayat 40 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Nabi Muhammad itu bukan bapaknya Zaid bin Harithah. Anak angkat iya, tapi bukan lantas menjadi anak kandung atau Nabi Muhammad jadi bapak kandung, enggak. Maka Nabi Muhammad, Allah membalas kata-kata orang munafik dengan perkataan dalam surah Al-Ahzab ayat 40, Muhammad itu sekali-kali bukan bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, dalam surah Al-Ahzab ayat 5 juga diberitahu, panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan menamai nama bapak-bapak kandung mereka, dengan nama-nama bapak mereka. Itulah lebih adil di sisi Allah. Kadang-kadang kita kalau punya anak angkat dan terlalu sayang, maka udah seperti anak kandung, padahal berbeda anak angkat dengan anak kandung. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf kepadanya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 5. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa Rasulullah tidak bebas dari lisan-lisan manusia. Padahal Rasulullah adalah orang yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang luar biasa, namun tetap beliau dikata-katai juga oleh orang-orang munafik. Dan kisah yang tadi saya jelaskan ini menyadarkan kepada kita, kadang-kadang dalam satu daerah, dalam satu tempat ada tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan untuk merubah tradisi itu tentu tidak mudah. Sama seperti yang Rasulullah SAW lakukan, mengubah sebuah tradisi yang sudah turun-temurun tidak mudah. Tidak mudah, sampai harus dilakukan sebuah hal yang besar dengan pernikahan, barulah akhirnya bisa menghapus perlahan sampai hari ini mengenai anak angkat dan anak kandung itu. Kemudian teman-teman sekalian, ketika Nabi Muhammad menikah dengan Zainab binti Jahsy, ini menjadi pernikahan yang paling besar, pesta pernikahan yang paling besar dan paling utama. Pesta pernikahannya besar ya, bahwa Zainab binti Jahsy ini menjamu orang-orang dengan roti, dengan daging. Beliau keturunan bangsawan, jadi menjamu dengan berbagai macam makanan-makanan sehingga tamu semuanya merasa kenyang. Jadi pernikahan antara Zainab binti Jahsy dengan Rasulullah, pesta pernikahan yang besar, pesta pernikahan yang utama, yang luar biasa. Berikutnya teman-teman semua, kalau kita lihat apa sih keutamaan dari seorang Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha? Setiap istri Nabi punya keutamaannya masing-masing. Keutamaan dari seorang Zainab ini apa sih? Lagi-lagi Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, dalam hadis riwayat Muslim disebutkan perkataan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan seorang Zainab binti Jahsy. Apa yang ada di gambaran teman-teman seorang Zainab binti Jahsy? Kalau kemarin kita belajar Siti Aisyah itu orang yang cantik luar biasa. Ummu Salamah juga orang yang cantik, betul ya. Namun Saudah itu adalah Saudah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Saudah radhiyallahu anha, ada orang yang gemuk, tinggi, besar, tidak cantik, ya. Bagaimana dengan Zainab binti Jahsy? Kira-kira di bayangan teman-teman semua, bagaimana beliau ini? Cantik? Apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha? Zainab adalah wanita yang menyamaiku dibanding istri-istri Nabi yang lainnya. Aku tidak pernah melihat seorang wanita pun yang lebih baik agamanya, lebih bertakwa, lebih jujur ucapannya, lebih menyambung silaturahim, lebih besar sedekahnya, lebih semangat mengkhidmatkan diri dalam beramal dan mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan dirinya. Jadi keutamaannya banyak, sampai-sampai Siti Aisyah merasa beliau ini menyamaiku nih, orang ini nih, maduku ini menyamaiku nih dalam semua hal, kata Siti Aisyah. Namun kata Siti Aisyah, hanya saja dia punya kekurangan. Kekurangannya ialah dia agak keras dan cepat marah katanya. Namun ia cepat kembali, cepat marah, cepat baik gitu. Kira-kira begitu gambaran dari seorang Siti Aisyah, ditulis dalam, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, gambaran mengenai seorang Zainab binti Jahsy ini, wanita yang menyamainya dalam setiap sisi. Namun Zainab binti Jahsy ini punya kelemahan, yakni cepat marah, cepat baik. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang cepat marah, nah miriplah karakternya dengan Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Hanya saja Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha cepat baik, nggak dendam. Ya, kalau mau punya sifat mirip-mirip seperti salah seorang istri Nabi,
Aduh, sifat yang mana yang lainnya pada hebat-hebat semua. Cepat marah, saya cepat marah deh. Tapi cepat baik juga Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Kemudian dikatakan dalam surah Nabi Muhammad sendiri bagaimana pandangan beliau terhadap Zainab binti Jahsy. Nabi Muhammad menggambarkan Zainab binti Jahsy memiliki sifat awwahah, ya, seorang wanita yang awwahah. Apa itu awwahah? Sesungguhnya Zainab binti Jahsy, ya, Jahsy, yang benar itu Jahsy, ya. Zainab binti Jahsy. Sesungguhnya Zainab binti Jahsy adalah wanita yang awwahah. Apa itu awwahah? Wahai Rasulullah, awwahah itu apa? Seorang yang khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Zainab binti Jahsy adalah seorang yang khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karakter beliau. Dan Zainab binti Jahsy ini teman-teman sekalian membersamai Rasulullah dalam berbagai macam perang, beberapa di antaranya perang Khaybar, dan kemudian membersamai Rasulullah dalam Haji Wada, teman-teman semua. Dan ketika Haji Wada, Rasulullah SAW berpesan, sahabat-sahabat semua, kalian wahai para istriku, tetaplah kalian tinggal di rumah. Dan setelah itu Rasul meninggal, dan Zainab binti Jahsy dan juga Saudah binti Zam'ah ini mendengarkan betul-betul pesan dari sang suami. Selepas meninggalnya Rasulullah SAW, maka Zainab binti Jahsy dan juga Saudah binti Zam'ah tidak pernah keluar rumah lagi. Demi Allah, kami tidak akan menggerakkan tunggangan kami setelah kami mendengarkan pesan Nabi. Jadi pada saat Haji Wada, Nabi berpesan untuk istri-istri tetap berada di rumah. Dan Zainab binti Jahsy dan Saudah binti Zam'ah ini setelah peninggalan Nabi, kematian Nabi, beliau nggak pernah keluar rumah sama sekali, masya Allah. Apalagi keutamaan dari Zainab binti Jahsy ini, teman-teman sekalian, beliau itu adalah orang yang sangat dermawan. Apa kata Siti Aisyah? Sebagian istri Nabi, teman-teman sekalian, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, siapa yang paling cepat menyusulmu nanti? Kalau engkau sudah wafat, siapa yang paling cepat menyusulmu ya Rasul, supaya cepat bersama di syurganya Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi menjawab, yang paling panjang tangannya. Maka istri Nabi sibuk mengukur panjang tangan mereka. Kira-kira maksudnya Nabi gimana? Banyak sedekahnya. Jadi istri-istrinya Nabi ini mengambil alat ukur dan mereka saling ukur siapa yang paling panjang ya tangan di antara kita itu yang paling cepat nanti sama Nabi di surga. Paling cepat menyusul Nabi. Ketika diukur yang paling panjang tangannya adalah siapa yang paling tinggi besar? Gemuk siapa? Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Ternyata yang paling panjang tangannya adalah Saudah, istri Nabi Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah. Kemudian akhirnya kita sadar kan, kami ini sadar, para istri Nabi sadar, yang dimaksud panjang tangan ini adalah yang paling panjang, yang paling banyak mengulurkan tangannya untuk bersedekah, ya. Dan itulah yang paling cepat menyusul beliau. Dan Zainab binti Jahsy adalah orang yang sangat gemar bersedekah. Umar alat ya, bukan Zainab binti Jahsy tapi Zainab binti Jahsy pakai shin radhiyallahu anha. Ya, hal itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian ini juga akhlak yang luar biasa dari Zainab binti Jahsy yang diperlukan di zaman sekarang. Kemarin waktu pembahasan mengenai cerita Siti Aisyah radhiyallahu anha, dalam kehidupan rumah tangga Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah dapat ujian berat, yaitu difitnah. Pernah baca atau pernah dengar cerita itu? Siti Aisyah pernah difitnah selingkuh sama sahabat Nabi. Bayangkan, seorang wanita yang salihah difitnah berselingkuh dengan sahabat Nabi. Dan satu Madinah itu gempar, hampir percaya. Apalagi dengan kita, teman-teman semua, kita ini siapa? Jadi kalau teman-teman di antara kita ada yang pernah difitnah, itu hal yang biasa, dikarenakan Siti Aisyah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman ini juga difitnah, enggak tanggung-tanggung fitnahnya. Difitnah berselingkuh dengan sahabatnya Nabi. Sampai satu Madinah ini percaya, hampir percaya semuanya. Sampai Nabi pun berubah sikapnya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bayangkan teman-teman sekalian, luar biasanya fitnah ini. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah bertanya kepada istri-istri yang lain, pendapat kalian tentang Siti Aisyah ini seperti apa sih? Rasul tanya kepada Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, menurut kamu Siti Aisyah ini orangnya seperti apa sih? Kok bisa ada fitnah yang dahsyat seperti ini? Teman-teman tahu kan kenapa terjadi fitnah itu? Latar belakangnya sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Makanya kalau sirah itu dia bersambung-sambung menyambung, dia akan mengaitkan dengan kejadian-kejadian yang lain. Jadi Siti Aisyah itu tertinggal dari rombongan. Rasul udah pergi duluan pulang ke Madinah. Siti Aisyah tertinggal dari rombongan sendirian. Tiba-tiba ada sahabat Nabi lainnya yang tertinggal dari rombongan, namanya Sofwan radhiyallahu anhu. Kemudian Sofwan kaget, ya ummahatul mukminin ya Siti Aisyah, engkau tertinggal dari rombongan. Silakan naik ke unta dan aku akan menuntun unta ini. Akhirnya sampai ke Madinah, orang-orang berbuat, orang-orang munafik
membuat berita bohong. Lihat itu, Siti Aisyah berdua-duaan dengan Sofwan, mereka sudah berselingkuh dan sebagainya. Itu asal muasal kenapa Siti Aisyah ini akhirnya difitnah berselingkuh. Rasul tanya kepada Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, ya, wahai Zainab, apa yang kau ketahui tentang Aisyah? Bagaimana pandanganmu terhadapnya? Coba bayangkan kalau madu-madu yang lain, kalau misalnya nih teman-teman Allah takdirkan di poligami misalnya, Allah takdirkan, kan kita nggak pernah tahu takdir Allah. Misal ada istri yang satu lagi tertimpa musibah, wah kesempatan nih buat ngejatuhin dia nih, gitu kan? Kan dia saingan saya, kesempatan buat ngejatuhin dia supaya suami sayang sama saya aja. Tapi Zainab binti Jahsy tidak melakukan itu. Apa yang dilakukan Zainab binti Jahsy? Apa yang beliau katakan? Aku menjaga pendengaranku dan penglihatanku. Aku tidak mengenalinya, melainkan selama ini yang aku tahu bahwa Siti Aisyah adalah sosok pribadi yang baik, ya Rasulullah. Itu saja yang aku tahu. Jadi beliau merasa, saya nggak tahu, saya nggak lihat dengan mata kepala saya sendiri, saya nggak dengar langsung, saya nggak mendapatkan bukti-bukti secara nyata, saya nggak tahu apa-apa tentang itu. Saya tidak tahu kalau berita-berita itu benar atau nggak benar, saya nggak tahu apa-apa. Yang saya tahu selama ini, Siti Aisyah adalah orang yang baik. Itu yang saya tahu, kata beliau. Jadi Masya Allah, di sini kita bisa melihat teman-teman semua bagaimana Zainab binti Jahsy, padahal beliau bisa saja, karena ada saudara-saudara yang lain mengatakan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Namun yang dilakukan oleh Zainab binti Jahsy tidak seperti itu. Ya, Zainab binti Jahsy justru memperlihatkan siapa dirinya sesungguhnya. Beliau seorang wanita yang salihah. Beliau tidak mau ikut-ikutan dalam berita bohong yang belum tentu jelas kebenarannya. Padahal bisa saja itu menguntungkan dirinya. Selama ini Rasul sangat mencintai Siti Aisyah, dengan berita itu bisa saja nanti Rasul tidak lagi bersama dengan Siti Aisyah, dan itu membahagiakan Zainab binti Jahsy maupun istri-istri yang lainnya. Namun Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha tidak memilih itu. Ya. Apa yang beliau lakukan? Aku menjaga pendengaranku dan penglihatanku, artinya beliau menjaga betul-betul seluruh indranya, anggota tubuhnya. Ini bentuk penjagaan beliau untuk tidak berkomentar dengan mudah terhadap sesuatu yang ia tidak tahu kebenarannya seperti apa. Ini akhlak yang harus kita miliki di kehidupan kita yang sekarang. Kadang-kadang teman-teman punya sosial media, ada berita-berita tertentu tentang si fulana, tentang artis ini, artis itu. Teman-teman nggak tahu, teman-teman kan nggak lihat sendiri, betul? Teman-teman nggak ada di tempat itu pada saat kejadian. Kenapa kita berkomentar? Seolah-olah kita tahu tentang hal itu. Kemudian kita judge, kita hakimi seseorang dan yang lain-lain. Yang kita nggak tahu mungkin saja itu menyakiti perasaannya. Bolehkah kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Zainab binti Jahsy ini? Aku nggak tahu apa-apa, Rasul. Aku menjaga pendengaranku, penglihatanku. Aku nggak ada di situ, nggak tahu apa-apa. Yang aku tahu selama ini, pengetahuanku, dia orang baik. Udah cukup. Nggak ada perkataan-perkataan yang lain lagi. Ya. Padahal seperti yang kita tahu, Zainab binti Jahsy itu saingannya Siti Aisyah. Tadi Siti Aisyah bilang Zainab binti Jahsy itu menyamaiku dalam semua hal, menyamaiku, artinya kan saingan. Kalau kita sama-sama kan saingan saya nih sebenarnya nih, kan begitu. Namun Zainab binti Jahsy tidak mau melakukan itu. Beliau bukan bersaing dengan cara seperti itu, namun beliau bersaing dalam mencari kemuliaan, mencari kedudukan yang tinggi, ya. Nggak bersaing dengan cara-cara yang buruk seperti itu. Bersaingnya dengan cara apa? Dengan cara banyak ibadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, banyak beramal saleh. Seperti itu cara bersaingnya Zainab binti Jahsy. Mulianya orang ini, teman-teman sekalian. Ini menampakkan kualitas yang luar biasa dari ketakwaannya seorang ibunda Zainab binti Jahsy, seorang istri Rasulullah. Beliau memilih bersikap berhati-hati, tidak mudah menuduh atau menghakimi seseorang yang beliau tidak dengar dengan telinganya sendiri atau tidak lihat dengan mata kepalanya sendiri. Berikutnya, teman-teman sekalian, waktu terus berjalan, Rasulullah SAW wafat. Namun kedermawanan dari seorang Zainab binti Jahsy tidak pernah pudar. Beliau tetap menjadi orang yang banyak berderma, banyak bersedekah. Dikisahkan suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirimkan hadiah untuk istri Nabi, salah satunya Zainab binti Jahsy. Saat dibuka hadiah itu sangat banyak, sampai-sampai Zainab binti Jahsy setelah menerima hadiah itu langsung diberikan semuanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Sampai-sampai apa dikatakan oleh Zainab binti Jahsy, ya Allah, jangan biarkan pemberian dari Umar sampai kepadaku lagi setelah tahun ini. Artinya beliau kalau terlalu banyak dikasih kepada beliau langsung dapat langsung kasih, begitu dapat langsung keluarkan. Masya Allahnya seorang Zainab binti Jahsy.
Beliau tidak menumpuk-numpuk barang-barang atau harta-harta. Begitu dapat, sudah menjadi miliknya kan, maka beliau berhak untuk juga memberikan kepada orang lain. Begitu teman-teman sekalian. Kemudian kita bahas ayat-ayat yang berkaitan dengan Zainab binti Jahsy. Tadi sudah kita sebutkan dalam surah Al-Ahzab 37 ya. Ketika Allah menegur Rasulullah, Allah sudah menetapkan satu peraturan, tapi Rasulullah SAW pada saat itu menyembunyikannya, dan kemudian Rasulullah takut kepada komentar-komentar manusia. Jadi karena hal-hal ini maka turun surah Al-Ahzab ayat 37. Jadi sebab-sebab atau ayat-ayat yang berkaitan dengan Zainab radhiyallahu anha ini ada dalam surah Al-Ahzab ayat 37 ya. Kemudian juga ayat Al-Ahzab 53 berkaitan dengan Sayyidatina Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, turunlah ayat-ayat, salah satunya Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 53. Pada saat itu teman-teman sekalian, Rasulullah SAW yang sudah menikah dengan Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha mengundang orang-orang untuk makan di rumah. Maka mereka pun makan, tamu-tamu ini makan hidangan-hidangan yang enak ini. Setelah makan, mereka nggak pulang, ngobrol-ngobrol, duduk-duduk lama, nggak pulang-pulang. Kira-kira kalau teman-teman punya tamu, ini makanan udah dikasih dan makanan udah habis, nggak pulang-pulang tamunya, gimana kira-kira? Ini orang gimana sih? Udah makan nggak pulang-pulang. Itu yang dirasakan Rasul bersama dengan Zainab binti Jahsy ketika mengundang orang untuk makan, nggak pulang-pulang. Ya, ngobrolnya lama sekali. Sampai akhirnya turunlah surah Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 53. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali kamu diizinkan untuk makan dan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu diundang, maka masaklah, dan bila kamu selesai makan, maka masuklah, dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Jadi ayat ini ngajarin kepada kita, nanti satu hari nanti kalau kita diundang makan oleh seseorang, udah selesai hajat, pulang, jangan lama-lama di rumah orang, ganggu. Betul nggak teman-teman semua? Pernah nggak punya tamu datang maghrib, udah diajak makan, udah selesai makan sampai pagi, ya. Begadang itu kan ganggu, bener nggak? Ganggu nggak? Kecuali kitanya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ayat ini turun berkaitan dengan para tamu-tamu yang nggak pulang-pulang, sudah dikasih makan masih berada di rumah. Jadi Allah ingatkan, jangan kamu ini kalau sudah makan, sudah selesai makan, kamu segera keluar, jangan asik memperpanjang perbincangan kamu. Wah, indah ya Islam ini ya, hal-hal seperti ini saja diatur loh teman-teman sekalian. Ya. Jadi ini ayat yang berkaitan ketika Rasulullah bersama dengan Zainab binti Jahsy, dan juga ayat yang tadi sebelumnya yang berkaitan dengan anak angkat dan anak kandung tadi. Singkatnya, pernikahan ini Masya Allah pernikahan yang menurunkan syariat Allah. Lalu akhir cerita dari kisah pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy, Zainab binti Jahsy akhirnya meninggal dunia atau wafat pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau wafat pada saat usianya 53 tahun. Siapa istri yang paling panjang usianya teman-teman semua? Kemarin udah dibahas sebetulnya. Siapa istri yang umurnya paling panjang? Ummu Salamah? Ummu Salamah termasuk istri yang usianya panjang teman-teman semua. Kalau Zainab binti Jahsy wafat pada saat usianya 53 tahun. Ya, waktu yang sedikit sebetulnya. Kata Rasulullah, umat Rasulullah itu umurnya nggak panjang kok, 60 sampai 70 tahun. Dan bagi teman-teman yang sudah berusia 40 tahun, itu sudah warning. Ada di sini yang usianya 40 tahun, warning itu. Istri-istrinya Nabi ini banyak yang usianya 53 tahun wafat ya. Yang usia-usianya belum lagi mencapai usia 60 sampai 70 tahun sudah wafat, teman-teman semua. Jadi untuk kita semua ini menjadi pembelajaran berharga. Tadi Umar bahas sedikit tentang umur 40 tahun ya. Hati-hati bagi teman-teman yang sudah memasuki usia 40 tahun untuk senantiasa memikirkan kehidupan kelak, mempersiapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Umar sedikit ada tambahan tentang usia 40 tahun ini teman-teman semua. Ya, usia 40 tahun ini warning dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa warning? Karena harusnya orang-orang yang ketika usia 40 tahun masih banyak bermain misalnya, nanti akhir hidupnya juga begitu. Usia 40 tahun ini jadi titik balik kita mau jadi seperti apa, teman-teman semua. Ya. Dikatakan orang-orang Madinah di masa itu
Jika salah seorang di antara mereka sudah masuk usia 40 tahun, maka itulah saatnya mereka meningkatkan dirinya dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amal ibadahnya. Kemudian Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, ini tambahan saja ya teman-teman sekalian, pernah mengatakan, saya mendapati para ahli ilmu di sebuah kampung. Mereka sibuk mencari dunia dan ilmu, serta mereka terus berkumpul berbaur dengan banyak orang. Tapi ketika mereka masuk usia 40 tahun, mereka mulai mengurangi untuk berkumpul dengan manusia-manusia yang banyak. Mereka memilih untuk melakukan amal-amal ibadah sampai ajal menjemput mereka. Jadi persiapan untuk teman-teman nanti yang usia sudah masuk 40 tahun, persiapan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kira-kira teman-teman sekalian. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang kisah Zainab binti Jahsy. Kita sekarang juga sudah memahami apa sih makna dari pernikahan Rasulullah dengan beliau, dan bagaimana hebatnya beliau, Masya Allah. Beliau tidak mau ikut campur dalam hal-hal yang tidak ada manfaat baginya. Beliau orang yang sangat dermawan. Beliau orang yang menyamai, kata Siti Aisyah, dia menyamaiku ya. Orang yang menyamai seperti Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan lewat kisah hidup beliau yang harus melewati lika-liku, maka lahirlah syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu, insya Allah minggu depan kita akan memasuki cerita yang lain lagi tentang sahabat-sahabat Nabi yang lain. Untuk hari ini Uma sudahi dulu, teman-teman akan bersiap-siap untuk buka puasa. Dan kita belum ada tanya jawab dulu ya teman-teman semua ya. Kita akan ketemu lagi Jumat depan insya Allah dengan membahas sahabat-sahabat wanita lainnya atau istri Nabi yang lainnya. Sampai lengkap nanti semuanya, sampai 11 istri Nabi kita bahas supaya kita nggak asing lagi. Ummu Salamah tuh siapa ya? Zainab binti Jahsy, oh saya udah tahu kisahnya. Kemudian Saudah binti Zam'ah, saya udah tahu ceritanya. Jadi semua yang hadir di acara kaidah ini sudah familiar dengan nama-nama istri-istri Nabi. Baru nanti kita beranjak dengan wanita-wanita hebat lainnya di masa Nabi insya Allah. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Uma sudahi, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.